Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang Great Depression, ya, depresi besar gitu ya, atau ini terjadi di Amerika dan merembet ke beberapa belahan dunia gitu ya. Nah, di ekonomi secara global itu banyak sekali depresi, kemudian krisis ekonomi yang terjadi, termasuk di Indonesia tahun 98, di dunia tahun 2008, di Great Depression ini sekitar tahun 30, 20 tahun 29 sampai tahun 30-an. Nah, ini akan kita pelajari semua ya. Jadi nanti supaya apa? Supaya kalian tahu bahwa sejarah ekonomi itu seperti itu. By the way, silakan on cam. Oke, nah sebelum itu saya seperti biasa saya ingin discuss. Kalian siapa yang membaca berita dan ada yang ingin disampaikan? Berita ekonomi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Volunteer atau ditunjuk. Ini masih banyak yang belum on cam ya. Saya screenshot dulu. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan tentang berita ekonomi yang kalian baca? Silakan. Kalau nggak ada, saya yang off cam ini saya mau tanya. Melisa, apa berita ekonomi yang dibaca? Ya, Melisa ditunggu aja, nanti begitu ganti device baru dia ngomong. Filia Mahar, ini saya terpotong. Filia, silahkan. Apa yang dibaca? Filia, Yang tentang minyak, Sir. apa tentang minyak? Apa yang mau kamu tanyakan tentang minyak? Silakan on cam, Filia. Saya lagi ganti device, Sir. Itu yang message saya. Oh, oke. Ya, nanti setelah ganti device ya, baru kita. Kalau gitu Melisa sekarang. Melisa, silakan on cam. What make you guys so hard to open your cam? Silakan Melisa, apa yang mau ditanyakan? Gangguan koneksi. Baru baca beritanya ya. Mungkin pertanyaannya kenapa enggak Oke, please continue. dari kenapa itu padahal kita tahu kalau misalkan kemarin itu sempat harusnya harganya itu nggak naik-naik terus karena kan kita udah punya harga dari pemerintahnya sendiri tapi selalu ada yang naikin gitu.
Oke, good. Nah, ini mengenai harga minyak ya. Harga minyak, kenapa harganya naik-naik terus gitu. Nah, jadi supaya kalian tahu, Indonesia itu sekarang net importir gitu ya. Jadi kita itu bukan pengekspor minyak lagi, tapi pengimpor minyak. Ya, kita mengimpor minyak. Oleh karenanya, kalau harga dunia naik, kita juga akan menaikkan harga minyak. Memang ada minyak, ada BBM yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi kan subsidi pemerintah itu nggak bisa sebanyak-banyaknya. Jadi tetap saja harga BBM di dalam negeri itu harus mengikuti harga minyak bumi gitu. Nah, harga minyak mentah dunia. Nah, saat ini harga minyak mentah dunia melonjak. Ada yang tahu kenapa harga minyak mentah dunia saat ini melonjak? Anyone? Gara-gara perang Rusia. Exactly. Oh, exactly, karena perang. Perang antar siapa dan siapa? Perang antara Ukraina dan Rusia. Iya, Ukraina dan Rusia. Jadi saat ini Rusia itu di ban minyaknya ya oleh katakanlah NATO dan Eropa. Dan sangat sedikit negara yang berani beli minyaknya Rusia, karena kalau negara tersebut membeli minyaknya Rusia, Amerika dan Eropa akan melakukan tindakan ekonomi terhadap negara tersebut. Nah, sedangkan Rusia itu mungkin dugaan saya 5 biggest oil exporter itu. Jadi dia eksportir oil terbesar di dunia. Nah, sedangkan supply-nya dia itu di-cut semuanya. Apa yang terjadi kalau supply di-cut? Ingat kemarin supply demand. Kalau supply di-cut, maka harganya akan naik. Jadi supply itu sangat sedikit hingga harga meningkat luar biasa. Itu yang terjadi. Karena harga meningkat luar biasa, Indonesia pun karena kita net importir harus menyesuaikan. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan harga terus meningkat. Kalau ditanya, Pak, kenapa pemerintah nggak subsidi, Pak? Pemerintah subsidi, tetapi tidak bisa sebesar itu. Karena puluhan triliun ya bisa subsidinya. Nah, dan kalau kita subsidi terus, subsidinya bisa salah sasaran. Misalnya kalau BBM-nya dipakai oleh orang kaya gitu. Jadi dia tetap tidak tepat sasaran. Lebih baik subsidinya dialihkan, misalnya subsidi kesehatan. Ya, subsidi kesehatannya gimana? BPJS itu sangat murah, kemudian kalau kelas 3 digratiskan dan sebagainya. Subsidi pendidikan di banyak provinsi pendidikan sudah gratis. Gitu ya. Jadi subsidinya digeser. Itu lebih sehat juga untuk ekonomi, lebih sehat untuk budgetingnya pemerintah. Oke, good. Filia, ada yang mau ditanyakan? Apa yang kamu baca? Halo, Sir. Kedengeran sama saya? Kedengeran. Jadi kan tadi minyak udah dibahas, saya mau bahas tentang ini aja, pemulihan ekonomi. Jadi kan gara-gara COVID-19 di beberapa tahun lalu pemulihan ekonomi itu masih sulit. Terus sekarang kena lagi yang masalah Rusia Ukraina. Jadi apalagi sekarang udah mau Lebaran, jadi perusahaan itu banyak yang nunggak THR-nya pegawai gitu. Terus kira-kira untuk kedepannya pemulihan ekonomi apa lagi yang bakal dilakukan sama Indonesia? Oke, strategi apa lagi ke depannya yang dilakukan oleh Indonesia? Nah, kalau kamu belajar makroekonomi itu yang menggerakkan ekonomi itu ada salah satunya government spending. Itu namanya strategi fiskal. Ya. Jadi pemerintah mengeluarkan koceknya dia sendiri, uang dia sendiri untuk membeli. Kenapa perlu begitu? Karena yang lain, misalnya seandainya pengusaha-pengusaha lain pengeluarannya masih minim, pemerintah kan bisa membeli banyak barang. Oleh karenanya misalnya saat ini pemerintah itu melakukan government spending luar biasa.
dia belanjakan tuh semua uang yang ada dia belanjakan, terutama untuk produk-produk dalam negeri. Pak Jokowi misalnya tahun ini mengatakan akan ada 500 triliun rupiah yang diwajibkan belanja produk dalam negeri. Nah, jadi itu diharapkan yang menjadi pendorong ekonomi gitu ya. Walaupun demikian sebenarnya pemulihan ekonomi kita ini kalau menurut saya berjalan cukup cepat kok gitu ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih baik dibanding negara-negara lain. Kita sudah hampir 3% pertumbuhan ekonominya. Nah, sebentar lagi bisa kembali ke 5 atau 6%. Nah, jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Tinggal kita bertahan di pandemi. Kalau ditanya apalagi yang dilakukan pemerintah, yaitu kemungkinan besar adalah government spending ya atau strategi fiskal ya. Nah, jadi government spending itu lewat mana? Pemerintah belanja, pemerintah mengurangi pajak, kemudian jadi kebijakan ekonomi itu ada government spending, ada moneter. Kayak moneter itu misalnya mengendalikan harga harga nilai tukar, itu juga dilakukan pemerintah. Tetapi karena sekarang pandemi permintaan global itu sangat minim untuk beberapa sektor, jadi itu digantikan oleh permintaan pemerintah, gitu ya. Misalnya hotel-hotel, karena tidak ada wisatawan, yang sekarang dilakukan adalah pemerintah sering rapat di hotel supaya apa? Supaya hotelnya bergerak, supaya hotelnya punya income, gitu ya. Nah, nanti kalian dalami itu di macroeconomics. Sudah belajar belum? Sudah ambil belum mata kuliah macroeconomics? Sudah belum? Belum, Sir. Kalau microeconomics? Belum juga? Ada di semester... Kalian semester berapa sih? Sekarang semester 2. Oh, semester 2. Semester 1 kemarin belum ambil ya? Oke. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa ekonomi itu luar biasa interconnected, saling terkait. Yang perang Rusia sama Ukraina, Indonesia ikut terdampak gitu ya. Ingat cerita saya kemarin dengan teman saya yang ada di Tonga ya. Tonga dia bilang kalau Amerika bersin, kami di sini muntah darah kata dia. Artinya apa? Kalau Amerika terganggu sedikit aja, di Tonga muntah darah gitu. Jadi implikasinya luar biasa. Kemarin saya baru ketemu sama teman-teman dari Bali di sektor pariwisata. Dia bilang wah babak belur sekali ketika pandemi gitu. Kenapa? Karena nggak ada wisatawan asing. Nah sekarang mereka lagi mendorong supaya wisatawan domestik gitu ya. Jadi dampaknya itu cukup kemana-mana nih pandemi ini gitu. Nah jadi saya ingin katakan bahwa sangat relevan topik mata kuliah kita nih, Indonesian and Global Economic History, sejarah ekonomi Indonesia dan global. Nanti kalian melihat interkoneksinya di mana supaya kalian bisa tahu bahwa oh Indonesia ini part of global economy, kemudian kita harus consider as a businessman pun kamu harus begitu ya. Sebagai startup pun kamu harus begitu. Misalnya apa? Misalnya oh saya bikin startup Pak, di 5 tahun pertama saya di Indonesia, di tahun ke-6 sampai tahun ke-10 saya akan develop di Asia, setelah itu saya global, ke seluruh dunia, misalnya seperti itu. Atau spesifik, saya menyasar pasar Afrika Pak. Gitu. Itu sangat mungkin. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada kita continue dengan ini ya, topik hari ini adalah Great Depression. Depresi besar. Depresi apa? Depresi ekonomi. Ya, bukan depresi orang gitu ya, bukan kita mempelajari. Koneksinya terputus ya. Oke, ini mungkin akan terjadi beberapa kali ya, pengalaman saya seperti itu. Oke, apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, Pak. Oke. Nah, kita akan bicara tentang Great Depression. Nah, ini
kenapa kita bicara Great Depression? Karena ini nanti supaya kamu tahu bahwa apa yang dilakukan Amerika ketika Great Depression, bagaimana suasananya. Indonesia mengalami ini nggak? Mengalami juga. Tahun 98 kita mengalami depresi ekonomi karena krisis moneter, kemudian merembet kemana-mana. Nah itu berdampaknya itu bukan cuma ekonomi, tapi berdampak ke sosial politik juga. Ya, tahun 98 Indonesia mengalami pergantian rezim dari Pak Harto menjadi diganti oleh Gus Dur. Ya, jadi karena apa? Karena ada peristiwa ekonomi yang merembet ke sosial, merembet ke politik. Nah, segitu pentingnya kita memperhatikan ekonomi ini. Nah, ini yang terjadi di Amerika tahun 20, ya. Tahun 1920-an itu pasar modal Amerika itu luar biasa menarik ya. Naik terus ya. Nah, kamu lihat ini. Kalau kamu lihat ini bayangkan dari tahun 23 grafiknya sampai tahun 29 tuh lihat. Ya. Wall Street itu pasar modal tuh naik terus ya, naik terus. Kalau kamu yang saat ini main di pasar modal, main saham, kan menyenangkan ya, naik. Dan ini di seluruh masyarakat itu familiar dengan pasar modal gitu ya. Jadi dia membeli stok atau saham dengan spekulasi bahkan. Jadi realnya itu tidak sesuai lagi dengan harganya, sampai pada titik tertentu orang menyadari sepertinya ini sudah terlalu mahal. Nah, ketika mulai sangat mahal, orang mulai menyadari, mereka mulai menjual. Kemudian timbullah panik ya. Kenapa menjual, Pak? Mereka mulai mengetahui bahwa ini harganya itu tidak menunjukkan realnya, gitu ya. Apa sih Pak tidak menunjukkan real tuh? Tidak menunjukkan real tuh begini. Ada satu saham, satu perusahaan. Seluruh perusahaan itu nilainya 10 juta rupiah, saya sederhanakan ya. 10 juta ini kemudian dibeli oleh 10 orang, masing-masing 1 juta gitu ya. Kemudian 10 orang ini memperjualbelikan saham tersebut kepada 10 orang lain gitu. Kemudian harganya karena jual belinya digoreng gitu ya, makin naik hingga harga perusahaan ini yang tadinya senilai 10 juta melonjak jadi 100 juta dan dimiliki oleh 20 orang sekarang. Nah, tetapi pada satu titik tertentu para pemilik saham menyadari sepertinya perusahaan ini enggak 100 juta deh value-nya. Enggak worth lagi nih gitu. Kemudian mulailah mereka menjual. Ya, mereka menjual, kemudian yang lain melihat kok ini harganya turun ya. Yang lain mulai panik. Ya, akhirnya semuanya menjual, anjloklah harga dari 10 juta rupiah, total 10 juta rupiah satu perusahaan tersebut, anjlok menjadi katakannya 500 rupiah. Apa yang terjadi? Kalau harga saham anjlok, ekonominya pun ikut anjlok. Nah, jadi tahun 20-an itu naik pada satu titik, tahun 29 mulai menyadari ini harganya nggak segini, ini udah kemahalan. Lalu dia anjlok, terkoreksi gitu. Ada yang nonton filmnya Leonardo DiCaprio ya, yang saya lupa, Big Short kalau nggak salah. Ada yang nonton film itu yang mengenai atau Wolf of Wall Street ya, saya lupa itu judulnya. Kalau nggak Big Short, bukan Leonardo DiCaprio, pokoknya yang Big Short mengenai krisis keuangan Amerika tahun 2008. Kejadiannya seperti apa? Persis seperti kejadian tahun 20, di mana harga saham melonjak, satu titik orang melihat bahwa oh ternyata ini berlebihan nih nilainya. Kemudian orang mulai menjual sahamnya dan kemudian terjadi kepanikan. Itu yang terjadi pada tahun 20. Gitu ya. Ada pertanyaan so far? Nah, kalau kita continue ya. Ini yang terjadi.
pada Oktober tahun 29 tanggal 29 tahun 29 Oktober tahun 29, orang di situ titik puncaknya orang akhirnya menyadari. Itu disebut Black Tuesday gitu ya. Stock began to drop. Stock itu artinya saham ya. Stock began to drop to their true worth. Ya. Jadi value sesungguhnya itu jatuh. Orang menyadari ini sudah terlalu tinggi nih. Dia jatuh ke value sesungguhnya. Kemudian orang-orang jadi panik, ya, jadi panik menjual saham mereka hingga makin murah, makin murah harga sahamnya. Ini yang terjadi. Ini panicking pada Selasa 29 Oktober tahun 29. Ya, disebut Black Tuesday. Dan ini implikasinya kemana? Kemana-mana. Kira-kira sebelum kita lanjut slide, ada yang komen nggak? Kira-kira setelah ini kejadiannya seperti apa? Apa yang terjadi di Amerika? Ada yang bisa memprediksi? Anyone? Silakan. Ayo. Kira-kira apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia ekonomi Amerika selanjutnya setelah Black Tuesday ini? Anyone? Ya, kita discuss ya yang terjadi berikutnya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Many banks went out of business. Bank-bank pada tutup. Unemployment meningkat, pengangguran meningkat. Ya, jadi meningkat ekstrim gitu. Thousands of people lost their life saving and their homes. Jadi tabungannya hilang, rumahnya hilang gitu. Kira-kira pertanyaan saya, lalu apa hubungannya Pak sama bank went out? Kenapa bank harus keluar dari bisnis atau tutup? Kan yang jatuh harga saham, hubungannya sama bank apa? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Nah, kamu bayangin ya, harga saham melonjak. Ada sebagian orang yang membeli saham itu pakai hutang. Dia beli saham di harga 1 miliar. Tiba-tiba pakai hutang, hutangnya 1 miliar. Tiba-tiba besok harga saham itu anjlok, saya ambil ekstrim. Dari 1 miliar tinggal 1 juta rupiah. Bagaimana dia membayar hutangnya? Ya dia nggak bisa bayar hutang. Kalau dia nggak bisa bayar hutang, apa yang terjadi dengan bank? Bank nggak punya uang. Nah, sedangkan karena semuanya panik, orang-orang berlomba-lomba tarik tabungannya. Jadi orang yang nabung nggak ada, orang yang minjem, orang yang menabung menarik uang, yang minjam tidak bisa membayar. Apa yang terjadi? Ada gap. Jadi yang nabung, orang banknya bilang kami nggak punya uang, uang kami ada di para penghutang gitu ya. Apa yang terjadi? Terjadi gap, kekosongan uang, kemudian terjadi kemiskinan dan sebagainya. Kemudian ini merembet kemana-mana. Itu baru satu contoh ya. Jadi ekonomi anjlok itu bisa kemana-mana. Karena ada skema di pasar modal itu nanti misalnya sahamnya itu digadaikan. Jadi kalau sahamnya tidak terjual, gadainya jadi nggak ada harganya, hutangnya tidak terbayar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ekonomi itu luar biasa kompleks dan saling terkait. Kalau satu jatuh, yang lain juga terpengaruh. Nah, itu yang terjadi pada Great Depression tahun 29. Nih, bayangkan, Amerika itu mengalami saat-saat seperti ini. Ini contohnya Florence Owens Thompson, umur 32, pea picker, pemetik buah. Jadi Amerika juga mengalami masa-masa suram di mana banyak gelandangan gitu, orang-orang yang hidup di jalan mengalami juga. Ini adalah Hooverville. Hooverville itu rumah-rumah slum area. Jadi ini kalau sekarang ini seperti ini banyak terjadi di negara-negara Afrika. Ya, suasana seperti karena nggak ada ekonominya. Bayangin jalan aja nggak ada. Ini di sebuah lapangan gitu.
orang mendirikan rumah-rumah darurat. Kenapa dibilang Hooverville? Jadi desa Hoover. Hoover itu adalah presidennya. Jadi ini sindiran kepada Presiden Hoover. Ya, karena pada tahun ini Presiden Hoover yang berkuasa. Jadi itu sindiran. Inilah hasil karya Hoover, kurang lebih begitu. Nah, kemudian sudah depresi begitu, terjadi dust bowl, badai debu. Ya, lebih dari 750.000 farmer kehilangan ladangnya. Can you imagine? Ini yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga pula ini. Dia menghantam Oklahoma dan Kansas. 750.000 farmer itu gagal panen. Ya, many farms family pack all they owned into their cars and headed west to California to make a new start. Jadi banyak petani itu udah kita pindah ke California, kita mulai dari nol. Tetapi mulai dari nol tahun 29 itu kan bukan perkara yang mudah gitu, di mana ekonomi lagi jatuh-jatuhnya, hingga terjadi seringkali justru mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Ya. Nah, ini yang terjadi. Can you imagine ini seperti ini sampai badai ini mengubur mobil itu. Gitu ya. Apalagi pertanian semuanya hancur semua. Nah, ini pada saat itu ya presidennya adalah Herbert Hoover. Presiden Hoover bilang, kemarin kita bicara tentang kapitalisme. Kapitalisme itu bilang pemerintah jangan campur-campur tangan deh dengan ekonomi. Nah, tetapi kalau krisis seperti ini apa yang terjadi? Nah, Hoover tetap ngotot itu. Private charity dan local community should help the needy. Orang-orang yang dermawan dan komunitas-komunitas itu harus menolong mereka yang membutuhkan. It wasn't the government's job to help. Jadi Hoover bilang ini bukan tugasnya government. Nah, ini yang terjadi dengan Hoover, makanya masyarakatnya marah itu. Ya, itu yang terjadi. Makanya sindiran-sindiran ada, misalnya yang tadi Hooverville, desanya Hoover, atau compoundnya Hoover gitu ya. Nanti kita lihat juga ada Hoover Flag gitu ya. Ini Hooverville. Jadi daerah slum ini disebut Hooverville. Hoover itu asal katanya dari Presiden Amerika. Thousands of Americans could not pay their mortgage and lost their home. Jadi mereka itu kan nyicil bayar rumahnya. Karena nggak bisa bayar, rumahnya disita bank, akhirnya mereka menjadi masuk ke daerah slum, ya, daerah kumuh gitu ya. Many were forced to live in cardboard. Nah, jadi ini mirip-mirip juga dengan daerah slum yang ada di Jakarta misalnya. Pakai cardboard, pakai kardus, ya. That they built in public park. Dia bangunnya di lapangan-lapangan publik gitu ya. Empty pocket were Hoover flag ya. Kantong yang kosong itu disebut Hoover flag. Ini sindiran juga kepada Presiden Hoover. Newspaper were Hoover blanket. Newspaper, koran itu disebut Hoover blanket. Kira-kira kenapa disebut Hoover blanket? Selimut Hoover. Anyone? Kira-kira kenapa? Itu sindiran kepada Presiden Hoover. Kenapa disebut Hoover blanket? Karena orang zaman itu blanketnya, selimutnya itu koran, gitu ya. Nggak mampu beli selimut yang sesungguhnya, gitu. Nah, ini Hoover flag. Ini tulisannya seharusnya di atas sedikit lagi. Jadi empty pocket, kantong yang kosong itu disebut Hoover flag. Ini Hoover blanket. Ya, itu sindiran-sindiran. Ini ada antrian soup kitchen. Di sana itu sering memang ada dapur-dapur umum gitu ya. Jadi orang ngantri semua untuk beli free kopi gratis dan donat untuk unemployed, mereka yang menganggur. Lalu terjadilah pemilihan presiden. Ya, Presiden Hoover diganti oleh Roosevelt. Ya, Roosevelt ini one of the biggest president in the US.
Jadi ada beberapa US itu ada beberapa nama yang presidennya selalu diingat, misalnya Lincoln gitu ya. Kemudian ini Roosevelt, mungkin nanti Obama saya nggak tahu karena itu ada kejadian-kejadian istimewa di tahun-tahunnya dia. Kalau Obama misalnya karena dia the first black president gitu ya. Nah, Roosevelt ini FD Roosevelt, Frankie Delano Roosevelt kalau nggak salah, saya lupa ingat. Dia datang sebagai presiden, dia bilang we have a new deal gitu ya. Ayo kita pilih saya punya new deal ya for the American people, untuk orang-orang Amerika. New deal itu apa? New deal itu kesepakatan baru untuk orang Amerika. Goalnya apa kesepakatannya? Kesejahteraan. Nah, jadi government action dan dia terpilih. Ya tentu dia terpilih karena orang-orang sudah sangat sinikal dengan yang tadi Presiden Hoover. Apa yang dilakukan oleh Roosevelt? Mulai saat ini saya akan membuat social securities. Nah, start from it lah, social securities, jaminan sosial untuk masyarakat Amerika. Jadi masyarakat itu dijamin. Di Indonesia ada nggak? Ada. Presiden Jokowi, BPJS itu adalah bentuk social securities. Jadi sekarang seluruh masyarakat itu bisa masuk rumah sakit, bisa menikmati fasilitas kesehatan tanpa berbayar. Ya, untuk masyarakat yang yang penghasilan rendah. Walaupun prosedurnya sedikit nggak langsung masuk kemudian ditangani, tapi setidak-tidaknya sekarang semua penyakit itu masyarakat yang sakit di cover oleh pemerintah. Itu tidak terjadi pada yang sebelum-sebelumnya. Lalu government action-nya itu apa aja? Ada fiscal policy. Fiscal policy itu yang seperti saya katakan tadi, yang ditanyakan apa yang terjadi setelah pandemi. Dugaan saya adalah fiscal policy, kebijakan policy. Jadi fiscal policy itu salah satunya government spending. Pemerintah yang berbelanja, pemerintah yang membeli, pemerintah yang mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian ada reformasi perbankan. Di Indonesia juga ada reformasi perbankan. Ya, Indonesia belajar banyak karena setelah krisis yang terjadi di Indonesia, ya krisis keuangan. Nah sekarang ada disebut apa ya? Kok saya lupa jadi. Jadi kita itu ada dijamin, tabungan kita kalau nggak salah di bawah 2 miliar itu dijamin oleh pemerintah, tidak akan hilang. Walaupun terjadi krisis, pemerintah akan mengganti melalui lembaga yang disebut LPS. Jadi kalau kamu ke bank itu ada stiker, biasanya ada stiker LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi simpanan kamu itu tidak akan hilang. Walaupun banknya bangkrut, simpanan kamu tidak akan hilang. Jadi akan dibayar oleh pemerintah maksimum 2 miliar rupiah. Ya, itu fungsi LPS itu adalah reformasi perbankan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini sudah dilakukan oleh Amerika tahun 29. Ada reformasi perbankan, ada reformasi moneter, ada regulasi saham, ya. Jadi yang meningkat itu dicegah gitu. Di Indonesia ada nggak regulasi saham seperti itu? Ada. Saham di Indonesia itu otomatis suspend. Sorry ya, ini terlempar lagi. Suara saya terdengar ya? Ya, di Indonesia ada nggak seperti itu? Ada, ya. Securities regulation itu ada. Di Indonesia kalau saham itu naik 25%, lebih dari 25% tidak langsung disuspend. Jadi transaksi hari itu di stop, gitu ya, karena kenaikannya sudah terlalu tinggi. Itu bagian-bagian dari securities. Securities itu artinya bukan keamanan ya. Securities itu artinya produk dalam pasar modal, gitu ya, pasar keuangan lah, itu disebut securities. Dalam hal ini saham gitu ya. Jadi
ada regulasi tentang perdagangan saham, gitu ya. Di Indonesia pun melakukan itu. Jadi ini case-nya tahun 29, kemudian ini banyak dilakukan oleh banyak negara, ya. Nah, jadi kalau kamu menyadari bahwa kemarin kita ada standard model gitu ya, membangun rel kereta, pendidikan itu standar. Itu dilakukan satu negara, negara lain menduplikat gitu, mencontoh. Tahun 29 ini juga begitu. Negara-negara lain mencontoh apa yang dilakukan Amerika di krisisnya dia, di depresinya dia, di depresi ekonominya. Indonesia pun mencontoh seperti itu. Jadi di seluruh negara lah, di seluruh dunia banyak mencontoh bagaimana penanganan krisis di negara-negara lain. Nah, tahun 35 ada Social Security, ini penandatanganannya. The law created the Social Security Program as insurance against unemployment. Jadi ada asuransi nih, mereka yang unemployed, mereka yang menganggur digaransi gitu ya, diasuransikan. The law was part of Roosevelt's New Deal Domestic Program. Ini Presiden Roosevelt. Oke, ini kesepakatan baru ya, tahun 35. Kalau di fiscal policy apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah membangun government program to help the nation recover from depression. Jadi basically fiscal policy ini pemerintah membantu recovery dari depresi ekonomi. They put money into the economy and he sent federal money to states. Amerika itu kan sistem negaranya United States. Jadi masing-masing negara bagian itu punya keleluasaan sendiri. Jadi seperti negara-negara kecil. Lalu ada federal. Federal itu adalah pusat gitu ya. Negara pusat. Nah, jadi pusat mengirim uang ke masing-masing negara bagian untuk apa? Untuk menggerakkan ekonomi. Nah, ini yang disebut fiscal policy atau government spending. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Macam-macam programnya. Ada Public Works Administration, PWA, ada Resettlement Administration, ada Rural Electrification Administration, ada Work Progress Administration, ada National Youth Administration, Forest Service, Civilian Conservation Corps atau CCC gitu ya, atau Triple C. Nah, ini yang dilakukan. Apa saja? Pada prinsipnya begini, pemerintah Amerika membuat pekerjaan. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Yang bayar siapa? Pemerintah. Supaya apa? Supaya masyarakatnya punya kerjaan. Jadi dibikin program-program ini goal utamanya adalah memberi pekerjaan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menganggur, ya, punya uang gitu. Hingga ekonomi kembali berjalan. Nah, ini Works Progress Administration, WPA tahun 35. Provide jobs to the unemployed. Menyediakan pekerjaan, kemudian people who work in WPA build bridges, airports, building, park, roads ya, bangun airport, jembatan, infrastruktur deh. Ya, jadi mereka punya kerjaan, mereka nggak nganggur. Mereka dibayar, mereka punya gaji, mereka bisa hidupi keluarganya. Walaupun belum tentu kehidupannya langsung kaya gitu ya, tetapi setidak-tidaknya keluarganya bisa sekolah, bisa makan gitu. The WPA also paid artists to paint murals. Jadi semua itu dipekerjakan. Artis-artis, seniman-seniman dikasih uang, dibayar untuk mengerjakan mural. Supaya apa? Supaya dia bisa hidup. Bikin patung, decorate building across the country, semua bekerja. Nah, itu yang dilakukan oleh Amerika. Ini contoh-contohnya nih, gambar-gambar. Jadi tahun 35 itu Amerika membangun luar biasa besar. Semua dibangun. Bangun subway, bangun infrastruktur, bangun macam-macam. Goal utamanya apa? Supaya rakyatnya punya kerjaan. Siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar. Ya, ini yang disebut fiscal policy.
Ada CCC, ini program lain lagi. CCC itu the Civilian Conservation Corps gave jobs to the men between age 18 to 25. Sama juga bangun jalan, hutan, menanam di hutan, bikin irigasi, bikin national park. Goalnya adalah konservasi. Kebetulan Roosevelt ini memang dia dia concern juga untuk lingkungan gitu ya. Tahun 41 lebih dari 2 juta orang bekerja untuk CCC. Bayangin 2 juta orang bekerja luar biasa. Gitu ya. Ada the Tennessee Valley Authority, TVA, membangun dam, membangun bendungan hingga menghasilkan elektrik. Jadi bayangin pemerintah membayar, pemerintah dapat infrastruktur juga. Itu juga nanti pada akhirnya membangkitkan ekonomi. Mereka ini dapat listrik nih karena membangun dam. Build dam throughout 7 states to help control flooding and generate electricity. Mengendalikan banjir dan menghasilkan electricity. The dam provided irrigation and electricity. Jadi dampaknya masyarakatnya punya kerjaan, pertaniannya jadi bagus, jadi punya listrik. Jadi berlipat-lipat dampaknya. Bukan cuma memberikan pekerjaan. Ada reformasi perbankan, ya, dikeluarkan Reform Emergency Bank Act. Act itu artinya undang-undang, ya. Jadi undang-undang reformasi perbankan. It provided for a system of reopening sound banks under Treasury supervision with federal loan available if needed. Jadi dia orang yang mau membuka kembali banknya. Bank-bank kan banyak yang tutup. Boleh dibuka kembali dengan supervisi. Jadi pemerintah campur tangan. Ingat ya, dulu Adam Smith bilang pemerintah jangan campur tangan gitu. Tetapi the fact is tahun 29 Amerika itu tidak bisa dibilang menggunakan 100% sistem kapitalisme atau free market, nggak bisa. Karena apa? Karena pemerintah banyak campur tangan. Di perbankan dia bikin aturan, dia supervise. Kemudian dia kasih loan, kasih pinjaman. Kenapa dikasih loan? Memastikan bahwa dia tidak bangkrut. Ya, sepanjang dia mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak ada kecurangan, pemerintah siap memberikan loan, pinjaman. Supaya apa? Supaya tidak bangkrut. Nah, kalau kamu lihat ada Bank Century gitu ya, walaupun belakangan ketahuan bahwa ada korupsinya juga gitu. Bank Century, kenapa pemerintah waktu itu membail out Bank Century? Bank kecil, kemudian banknya mau bangkrut, pemerintah bilang kamu tidak boleh bangkrut. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan uang untuk membeli bank itu. Kalau nggak salah dibeli dengan harga 7 triliun kalau nggak salah ya. Saya lupa 6 atau 7 triliun, saya lupa ingat. Kenapa? Karena bisa berantai. Nanti masyarakat jadi nggak percaya. Wah, kalau Bank Century tutup, jangan-jangan bank yang tempat saya nabung ini juga tutup, terutama bank-bank kecil. Ah, saya ambil duit deh gitu. Terjadi panik. Kalau terjadi panik, bank justru jadi kacau beneran gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi harus diumumkan ke publik bahwa bank ini boleh minjem ke mana? Ke negara. Jadi tenang saja, kamu gak usah khawatir, tabungan kamu tidak akan hilang gitu. Jadi kepanikan itu bisa diredam, jadi pelan-pelan masyarakat percaya kembali dengan bank gitu ya. 3/4 of the banks in the Federal Reserve System reopen. 3/4 membuka kembali. Ya, within the next 3 days, bayangin, begitu keluar undang-undangnya 3 hari kemudian 3/4 membuka bank kembali. Ya, billions of dollar in hoarded currency and gold flow back into them within a month. Jadi yang tadinya uang itu sudah ditarik, emas sudah ditarik, kembali lagi ke bank. Bank bergairah kembali, banknya hidup kembali. Ya, at the end of 1933. 4.004 small local bank. Ada 4.000 small local bank secara permanen close.
and merge into larger bank. Nah, ini juga bagian dari reformasi perbankan. Bank itu tidak boleh terlalu kecil. Kenapa? Kalau bank terlalu kecil, sangat mudah untuk bangkrut. Ada 4.000 small bank itu ditutup atau di merger, digabungkan. Kamu ingat ya dulu, mungkin kamu belum lahir. Bank Mandiri itu adalah merger atau menggabungkan 3 bank, seingat saya. Saya lupa, Bank Bukopin kalau nggak salah satunya, bank apa. Jadi 3 bank itu digabung menjadi Bank Mandiri. Hingga Bank Mandiri sangat besar. Nah, jadi kalau sekarang misalnya di Indonesia kamu punya modal sedikit, kamu nggak boleh diriin bank. Bank itu tidak boleh kecil gitu. Supaya apa? Supaya dia kuat. Karena kalau bank kecil, dia mudah bangkrut. Kalau dia bangkrut bisa merambat kemana-mana kepercayaan publik. Gitu. Ada pertanyaan so far? Lalu ada reformasi moneter. Government suspend. Suspend itu menyetop ya. The gold standard. Ada yang tahu apa itu gold standard? Gold standard itu adalah dulu setiap dolar Amerika itu di backup oleh gold. Di backup oleh oleh emas. Jadi katakan setiap $1 diproduksi oleh perbankan harus mencetak sekian gram emas. Makanya kalau kamu lihat di film-film itu ada Fort Knox. Fort Knox itu semacam gudang yang sangat secure, sangat aman yang isinya hanya emas. Emas apa? Emas yang membackup perekonomian Amerika. Setiap dolar dicetak harus ada sekian gram emas yang juga dicetak. Artinya $1 itu mewakili sekian gram emas. Nah, itulah asal muasal nilai tukar sebenarnya. Nah, pada zaman Roosevelt ini sudah nggak lagi itu berlaku. Stop the outflow of gold by forbidding the export of gold except under license of the Treasury. Jadi semua emas itu di stop, nggak boleh keluar. Ya, kenapa sih emas sebegitu pentingnya? Karena emas itu adalah nilai tukar fisik yang diakui seluruh dunia, di seluruh dunia. Ya, misalnya kalau kamu dengar mengikuti peristiwa perang Rusia sama Ukraina ini, diketahui bahwa Rusia ternyata sekarang sudah menumpuk emas. Gitu. Menumpuk emas luar biasa banyak, konon katanya dititip di China. Nah, emasnya Rusia ini, kenapa dia harus beli menumpuk emas? Karena dia tahu bahwa nilai tukar rubel itu akan kacau setelah perang. Jadi dia mengkonvert ke emas. Jadi dia nanti akan transaksi menggunakan emas. Gitu, ke negara-negara, bukan menggunakan rubel. Nah, gitu ya. Anyone holding significant amount of gold coin gitu was mandated to exchange it for the existing fixed price of US dollar. Jadi kalau yang punya emas itu diwajibkan menukarnya dalam mata uang. Jadi emasnya milik negara. Gitu ya. The Treasury no longer paid out gold for dollars and gold would no longer be considered valid legal tender for debt. Jadi nggak boleh lagi transaksi pakai emas dan nilai tukar itu bukan berbasis emas lagi tapi berbasis aturan pemerintah. Gitu ya. Lalu ada security policy. Security itu ingat tadi security itu bukan keamanan artinya. Security itu adalah produk keuangan. Dalam hal ini saham. Ya, Security Act tahun 33. It required to disclosure the balance sheet. Jadi dia mewajibkan perusahaan-perusahaan itu membuka laporan keuangannya. Supaya apa? Supaya publik itu tahu apa yang terjadi di perusahaan yang dia beli sahamnya. Itu juga terjadi di seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia pasar modalnya mewajibkan itu. Indonesia mewajibkan itu. Biasanya di bulan Maret itu dia akan buka itu laporan keuangannya. Gitu ya. Supaya apa? Kalau kamu main saham, kamu bisa lihat kan laporan keuangannya. Setiap perusahaan yang publik itu artinya sudah sudah listing di pasar modal,
dia wajib membuka laporan keuangannya tiap tahun. Supaya apa? Supaya orang ketika beli saham itu tahu yang dia beli itu apa, tidak beli kucing dalam karung. Ya, the reports had to be verified dan harus diaudit itu oleh independent auditor. Ya, tahun 34 the US Security and Exchange Commission, komisi pasar modalnya lah gitu ya, establish, didirikan untuk meregulasi stock market, meregulasi pasar modal untuk mencegah kecurangan-kecurangan dilakukan oleh perusahaan. Ini yang terjadi. Tahun 29 unemployment, pengangguran itu tahun 29 mungkin kurang dari 1%. Tahun 29 bulan 4 Maret 29. Naik, puncaknya itu kira-kira ada tahun 33. Tahun 33 unemployment itu 25%. Jadi dari 4 orang Amerika yang usia kerja, 1 adalah pengangguran. Sangat besar ya, 25% ya. By the way, Indonesia sekarang penganggurannya berapa? Anyone? Ya, Indonesia itu kalau nggak salah 9 juta atau 10 juta, atau yang pasti kurang dari 10% pengangguran. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Roosevelt, yang terjadi adalah pengangguran terus bisa ditekan. Pada tahun 42 pengangguran kembali hampir mendekati 0. Jadi sangat di bawah 1% lah gitu. Can you imagine? Dari tahun 33 25%, 33 ke 42 itu 9 tahun ya, mereka bisa mengembalikan situasi. Nah, jadi nggak bisa cepat juga ya, nggak bisa setahun langsung beres. Tahun 42 Amerika bisa menekan. Tahun 42 Amerika masuk ke perang dunia. Karena ekonominya kuat, dia masuk ke perang dunia. Apa yang terjadi? Dia menang perang dunia. Sekutu menang perang dunia, ekonomi Amerika makin besar lagi. Sampai saat ini. Ini adalah perubahan ekonomi Amerika. GDP itu Gross Domestic Product. GDP itu menggambarkan besarnya ekonomi suatu negara. Tahun 29 turun 8,5%, tahun 30 turun 6,4%, tahun 31 anjlok 12,9%, tahun 32 meningkat, tahun 33 naik, tahun 40 Amerika pertumbuhan ekonomi 17,7%, dahsyat. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada tahun 37, kenapa dia anjlok lagi. Tapi tahun 40 dia meningkat 17,7%. China waktu lagi hebat-hebatnya itu kalau nggak salah 12-13% growth-nya. Sekarang China di bawah 5% kemungkinan. Apa yang bisa kita pelajari? Anyone? Nah, ini discussion. Anyone? Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi di US? Ayo dong. Coba Iren, apa yang bisa dipelajari? Saya suka manggil yang off cam. Apa kira-kira yang bisa dipelajari? Silakan Iren. Kalau saya belum begitu paham, Pak. Saya baru masuk jam 9. Saya Baru masuk jam 9 ya, berarti masih dikonsider Pak. tidak masuk ya. Ya, Pak. Ya. Melisa, apa yang bisa dipelajari?
Melisa nggak di tempat seperti. Nicholas, apa yang bisa dipelajari? Silakan Nicholas, kamu kayaknya masih mute. Oke, Nicholas ini chat ya bahwa pemerintah harus ikut campur dalam masyarakat masalah masyarakat di negaranya sendiri. Ya, ya, ada benarnya. Jadi di satu sisi pemerintah ikut campur, sisi lain pemerintah harus mundur dari ekonomi gitu. Biarkan ekonomi berjalan, nanti invisible hand yang mengatur gitu ya. Kemarin kita sudah bicara tentang invisible hand. Jadi pemerintah itu pada prinsipnya harus tahu kapan dia harus masuk, kapan dia harus keluar dari ekonomi. Keluar itu dalam arti tidak ikut campur gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu yang dilakukan di tahun 33. Apakah suara saya terdengar? Ini sepertinya di saya freeze. Apakah tolong direspon supaya terdengar ya? Oke, ada pertanyaan? So far? Nah, kalian nanti ini sekarang pertemuan 13 ya? Pertemuan 13 apa 12? Ini ada di 13 ya. Next week kalian akan off ya, akan off. Pertemuannya akan diganti oleh dengan visit gitu ya, visit bergabung dengan mata kuliah lain. Nanti akan diinfokan oleh Pak Wisnu. Gitu ya. Oke, jadi nanti kalian akan visit kalau nggak salah ke pelabuhan Sunda Kelapa sebagai field trip. Ini dianggap juga sebagai bagian dari kuliah kita di mata kuliah ini. Ya, pertemuan 14 akan ada materi dan saya akan menjelaskan tugas kalian, tugas paper untuk UAS. Ya, nanti pertemuan 15 kita akan asistensi. Ya, jadi ada asistensi. Pertemuan 16 kamu kumpulkan papernya. Jadi 14 saya kasih materi dan saya jelaskan tugas yang harus dikumpulkan untuk sebagai nilai UAS. Pertemuan 15 itu asistensi, membahas tugas kalian. Jadi kalian harus sudah punya draft tugas, nanti saya komen. Pertemuan 16 itu disubmit sebagai UAS. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, I think that's all for today. Terima kasih, saya akan end meeting. Terima kasih semuanya, sehat-sehat.